Karena untuk memperoleh yang namanya pancaran ilahiyah atau yang disebut dengan al-faidur rabbani, pancaran-pancaran ketuhanan yang masuk menjadi pemahaman ke dalam kolbu, itu dialami. Gambarannya gini, saya menjelaskan tentang rasa sebuah apel tanpa kita pegang apel sekarang. Saya tadi pagi makan apel dan sebagainya. Saya tadi pagi makan apel, rasanya manis dan enak banget, badan tuh terasa segar. Maka semua jenengan ini punya pemahaman, oh kalau makan apel itu bisa bikin segar. Tapi itu berbeda, tanpa harus saya jelaskan. Jenengan dikasih pegang apel satu-satu, kemudian disuruh nyoba, cicipi, rasakan. Maka itu tidak akan sama kesimpulannya nanti. Ternyata punya saya ada kecutnya gitu. Yang satunya punya saya hambar, nggak manis. Maka akan punya pengalaman berbeda-beda. Disitulah kenapa konsep dan definisi tasawuf itu banyak ragamnya. Kalau dikumpulkan lebih dari 1000 definisi tasawuf yang disampaikan oleh para ulama sufi, kenapa? Karena memiliki jalur perjalanan yang berbeda-beda, akhirnya kemudian kesimpulannya juga beda, tetapi tetap sampai kepada Allah Ta'ala. Nah, makanya tazkiyatun nafas ini menjadi sebuah keniscayaan. Kita hidup di era di era 5.0 ini yang semuanya serba cepat, semuanya serba teknologi, bahkan kecerdasan manusia sudah lama digantikan oleh Google itu. Kalau jenengan tanya sama saya tentang ilmu pertanian dan perkebunan, insya Allah saya nggak bisa jawab gitu. Kalau tanya ke Google dia bisa jawab, tanya apa saja bisa jawab itu. Berarti kan lebih pintar dari kita. Padahal itu ciptaan manusia gitu. Nah, makanya nafsul lawamah itu yang harus kita tundukkan. Gini, kalau jenengan nafsul lawamahnya itu sudah rendah, maka pikiran itu baru muncul untuk melakukan kajian terhadap alam dan yang lainnya. Tapi ketika nafsul lawamahnya itu masih kuat, kerjaannya adalah mencari dan menilai orang lain. Jadi nafsul lawamahnya itu kuat berarti. Akhirnya apa yang dilakukan? Mencari dan menilai kesalahan orang lain. Bahkan hari ini yang katanya era demokrasi ini, yang katanya aspirasi dan pendapat dibuka selebar-lebarnya, kebablasan, overlapping. Guru ngeritik muridnya, benar itu sudah, itu sangat benar itu. Di era demokrasi. Coba ajukan pada Ta'limul Muta'allim atau ajukan kepada kitabnya Syekh Hashim Asy'ari. Mbah Hashim Asy'ari itu maka akan berlawanan itu. Jadi tidak bisa jadi Musa di era modern, kita bisanya jadi mahasiswa di era modern. Mahasiswa gimana? Ngeritik kampus boleh. Alasannya apa? Aspirasi. Alasannya satu, penyampaian ide, penyampaian pendapat gitu. Padahal kalau Nabi Musa itu sudah diperintahkan ittiba. Jadi di situ yang berat kemudian. Terus dalam ranah ilmiah ya silahkan kalau dalam ranah ilmiah, tapi dalam ranah akhlak, ketaatan dan kepatuhan kepada seorang guru itu menjadi sebuah keniscayaan atau menjadi sebuah keharusan. Maka kita belajar bagaimana untuk merendahkan yang namanya nafsul lawamah, maka kurangi setiap makanan atau unsur makanan yang bisa mengakibatkan kita menjadi pencaci. Jadi orang sekarang itu paling mudah itu untuk mencaci gitu. Apalagi kita tahu ilmunya. Kita mengerti ilmunya sesuatu, misalkan paling mudah saya contohkan, ibu-ibu tahu resep makanan enak. Suatu saat undangan prasmanan, itu bisa menilai langsung itu, tanpa ada yang minta untuk komen itu. Cek murahnya kalau suruh komen orang Indonesia itu. Kenapa? Ya karena kita merasa tahu. Padahal katanya As-Siqali di sini mengatakan,
bahwa fa idza khallasahu min ru'yati fi'lihim wa ru'yati tahammulihi razaqahu ra'fah lil khalqi. Maka kalau dia sudah bersih dari melihat kemampuan dirinya, dia sudah tidak melihat siapa dirinya, apa yang dilakukan, bahwa saya bisa begini ini karena ilmu saya bisa seperti ini, saya bisa melakukan ini karena pengetahuan yang saya miliki. Kalau sudah bersih dari itu semua, razaqahur ra'fah, baru Allah akan berikan yang namanya ra'fah. Apa ra'fah itu? Rasa sayang lil khalqi, kepada sesama makhluk. Akhirnya apa? Memaklumi. Namanya orang lain, ya namanya orang lain yang tidak faham, kemudian menilai kita, kalau kita kemudian balas dengan kalimat yang jelek karena kita tidak terima, berarti kita masih melihat apa yang ada pada diri kita. Aku ini lebih pintar dari kamu jangan ngajarin aku, misalkan katanya anak sekarang. Oh, kalau mau tanya ego yang kuat itu anak-anak Gen Z ini. Oh, Gen Z ini egonya luar biasa. Saking egonya gurunya mau diatur. Saking egonya gurunya tidak begitu dihormati. Kenapa? Ya karena itu tadi, nafsul ammarahnya dididik dari kecil. Jadi yang dikuatkan dari kecil itu adalah nafsul ammarahnya. Kalau zaman kita makan daging itu jarang. Muntak molotan, hari raya, reng parlo. Kenapa? Tahun 90-an itu belum ada ayam potong. Akhirnya apa? Makanannya semuanya adalah yang bersifat hanya makanan yang alami semuanya itu. Nah, sekarang mulai dari kecil sudah makan ayam geprek terus, itu yang jadi menunya. Sudah namanya saja ayam geprek, nabu kocek. Jadi nanti untuk hancur nafsunya, amarahnya, nabu kocek itu dengan apa? Dengan ujian, cobaan dan godaan hidup. Ya silahkan nikmati. Kalau nikmatnya ayam geprek itu kamu makan, ujian itu juga harus kamu jalani. Makanya sangat susah kalau dinasehati oleh orang tua hari ini. Ya hanya kalau saya santri sini kemudian disuruh begitu semua, insya Allah banyak yang protes. Nanti bilang nutrisinya dari mana, vitaminnya dari mana. Padahal vitamin dan nutrisi itu apa jana Allah Ta'ala kakabi. Dia yang megang tubuh kita, dia yang menguasai tubuh kita. Fa inda dzalika yuktabu siddiqan wa kullu hadza tarbiyatun minallah. Ya kalau sudah jadi manusia enggak lihat siapa saya, tetapi dia hanya mengatakan saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau itu sudah tertanam, maka dia akan tertulis sebagai seorang hamba yang siddiqon. Apa siddiqon itu? Seorang hamba yang telah betul-betul membenarkan dan menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Ta'ala. Dan itu semua proses-proses tadi itu tarbiyah, pendidikan dari Allah Ta'ala. Makanya yang didahulukan bahasa Quran itu tazkiyah dan tarbiyah, bukan taklim. Bukan taklim. Makanya tazkiyatun nafas, tilawah, baru yang namanya taklim. Jadi untuk mendidik seorang murid itu yang pertama adalah tazkiyatun nafas. Ya paling tidak setiap pelajaran diawali dengan Al-Fatihah dulu, minta pada Allah Ta'ala dulu. Nah itu namanya bagian kecil dari tazkiyatun nafas. Makanya konsep keilmuan Islam itu sangat berbeda dengan keilmuan yang kita serap secara ilmiah dari Barat. Di Barat tidak mengenal tirakat, di Barat tidak mengenal riyadhah, kita menggunakan riyadhah dan tirakat. Maka teori dan konsep kurikulum pendidikan kita dengan apa yang sebenarnya di dalam Islam, khususnya dalam dunia hakikat, itu tidak match sama sekali, tidak tersambung sama sekali. Tetapi itulah kenyataan
hidup yang harus kita jalani. Konsep pendidikan kita yang demikian. Baik, jadi nafsul amarah, kemudian lawamah. Yang ketiga apa? Yang disebut dengan nafsul mulhamah. Jadi nafsu yang terilhami. Terilhami untuk apa? Untuk melakukan perbuatan buruk ataupun melakukan perbuatan baik. Jadi kalau ditanya di mana tempatnya jiwa yang terilhami ini, semua itu berada pada diri kita. Jadi kalau emosi itu menyatu dengan badan. Emosi itu bukan marah ya, bukan marah. Kalau bahasa kita kan marah emosi itu. Emosi itu adalah kondisi kondisi psikologis yang berhubungan langsung dengan badan. Contohnya kalau kita lagi marah, rasanya badan itu terasa panas, gitu. Bahkan kalau puncak marah, mata pun menjadi merah misalkan. Ketika kita takut, itu kan juga emosi. Takut itu juga bagian dari emosi. Akhirnya apa? Badan ngasih kode, bulu roma berdiri, di tengkuk, di kepala juga berdiri. Itu ketika kita takut, itu emosi namanya. Nah, jadi yang nyatu dengan badan itu emosi. Kemudian ada namanya perasaan. Di atasnya perasaan ada yang namanya rasa. Nah, kita bahas langsung pada rasa ini tadi. Jadi ketika jiwa itu yang amarahnya sudah ditundukkan, yang lawamahnya ditundukkan, maka nanti dia bisa menjadi mulhamah sudah. 50-50 tapi masih. Jadi mulhamah itu ya kadang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, surat Asy-Syamsi. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dia jiwa itu Allah Ta'ala ilhamkan kepada jiwa itu untuk melakukan kebaikan ataupun untuk melakukan kejelekan, dan itu menjadi sebuah rutinitas setiap hari. Maka ketika seorang hamba yang disebut sebagai abdun tadi, kalau menginginkan dirinya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tahapan-tahapan ini yang harus dilalui. Mengapa harus dilalui? Karena ini yang menjadi dinding, menjadi penghalang kita sendiri untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Kepada kalimat tadi, apa? Bahwa akulah rahasia manusia itu. Berarti kalau kita mencari Tuhan, berarti yang harus kita cari pemahaman terhadap diri kita sendiri dulu. Jadi jangan langsung memahami tentang wujud kita, mbakok dan sebagainya. Kalau jiwa kita disibukkan dengan memikirkan hal tersebut, maka apakah kita tidak perlu bekerja? Apakah kita tidak perlu mencari penghasilan? Ya tetap bekerja, tetapi bagaimana hati itu, bagaimana rasa itu tetap kita arahkan. Artinya begini, jangan hanya dalam 24 jam waktu kita yang kita gunakan itu untuk bekerja semua. Gak ada waktu untuk merenungkan diri. Gak ada waktu untuk melakukan introspeksi diri. Kita sholat malam hari misalkan. Sholat malam hari itu yang kita lakukan karena kelasnya kita ya masih kelas awam. Kita sholat malam itu untuk Allah, untuk kita. Untuk kita sendiri, kenapa? Ya Allah, jadikan saya orang yang soleh, jadikan, kan gitu semua. Berarti yang kita lakukan sholat malam adalah untuk kita, bukan untuk Allah. Yang katanya liya'budun itu mana kemudian? Karena secara fikih saja, as-sholatu ad-du'a, sholat itu adalah doa. Berarti dalam sholat pun kita meminta, namanya meminta itu untuk Allah, untuk kita lagi. Jadi kita belum melakukan yang namanya penyembahan sebenarnya. Jadi yang dimaksud penyembahan itu ketika kita melakukan sesuatu betul untuk Allah Ta'ala, bukan untuk kita. Kita hadiahkan yang kita lakukan itu untuk Allah, bukan untuk kita. Makanya para auliaillah itu ketika mereka melakukan sholat, betul-betul menghadirkan kolbunya dan membersihkan segala kepentingan duniawi. Kenapa? Karena mereka yakin
sudah hakul yakin, sudah mencapai puncaknya keyakinan bahwa untuk kehidupan dunianya sudah dijamin oleh Allah. Maka yang harus saya perjuangkan adalah kehidupan ruhaninya. Nah, yang seperti ini kita kaji secara mendalam nantinya, apa sih sebenarnya makna sholat. Sholat selain bermakna doa, sholat itu bermakna apa? Bermakna sambungan silah. Kata sholat dan silah itu dari akar kata yang sama, sambungan. Berarti nyambung pada siapa? Nyambung pada Allah Ta'ala. Sholat itu latihan. Ya, sholat itu adalah latihan kita. Misalkan 5 menit atau 10 menit kita laksanakan sholat, betul-betul tersambung pada Allah. Kalau sambung pada Allah, maka putus dari yang lain. Gak mikir anak, gak mikir istri, gak mikir suami, gak mikir pekerjaan, gak mikir harta dan yang lain-lain. Itu kita gak mikir-mikir itu semua gitu. Tetapi yang kita fokuskan adalah Allah Ta'ala. Masalahnya adalah kita gak merasa menghadap Allah, kita gak merasa, gak sadar bahwa kita sekarang sedang menghadap kepada Dia. Kenapa? Karena kesadaran yang kita miliki bukan kesadaran ruhani, bukan kesadaran ilahiyah, tetapi kesadaran akal. Kesadaran akal yang kita miliki inilah yang menjadi penghalang kita untuk ingat kepada Allah, karena akal akan mengingat yang lain. Bahkan kalau orang-orang yang sudah mencapai kemurnian tadi, jadi baca Quran pun beliau tidak merenungkan makna dari ayat-ayat Quran itu sendiri. Ketika bercerita surga, kita membayangkan surga. Ketika Quran bercerita neraka, kita bayangkan neraka. Ketika Quran melarang sesuatu, membolehkan sesuatu, itu yang kita renungkan. Maka kalau orang-orang arifin billah tidak. Yang direnungkan adalah yang memfirmankan Quran. Yang direnungkan itu hakikat yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah Ta'ala sendiri. Makanya katanya Allah Ta'ala dalam Kibriyatul Ahmar itu menyatakan bahwa al-lailu li, malam itu untukku, wala li qiraatin wala lil Qur'an yutla, bukan untuk Quran yang dibaca. Artinya apa? Allah itu menginginkan malam hari itu sebelum, katakanlah setengah jam sebelum subuh, kita benar-benar mengingat Dia, bukan karena kita baca Quran, tapi kita sambungkan diri kita kepada Allah. Untuk apa itu semua? Agar nafsul mulhamah itu karena lebih banyak tersambung kepada Allah, maka terilhami terus untuk melakukan kebaikan. Tapi ketika tidak terilhami untuk melakukan kebaikan, maka nafsu itu akan menguasai kita dan terilhami untuk melakukan kejelekan demi kejelekan. Hal ini yang harus kita perhatikan bersama sebelum kita sampai kepada yang namanya nafsul mutmainnah. Nah, maka orang-orang untuk bisa seperti ini, bisa enggak berangkat melakukan perjalanan tazkiyatun nafas tanpa bimbingan seorang guru? Maka itu tidak mungkin bisa terjadi. Kalau sekolah saja, yang mau belajar matematika, mau belajar fisika itu butuh seorang guru yang itu ilmunya jelas bisa dibaca dari berbagai macam buku paket, buku-buku pengetahuan, apalagi pelajaran yang sifatnya ruhani. Maka dalam hal ini bagaimana kemudian? Carilah guru yang bisa mengantarkan ruhani kita terus menerus tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang kemudian disebut sebagai mursyid. Ya, mursyid itu, apakah mursyid itu harus orang-orang yang lulus tarekat? Belum tentu. Ada sebagian orang tidak melalui bertorikoh, tetapi melalui zikir-zikir tertentu yang dibimbing oleh gurunya, yang gurunya juga sudah sampai kepada Allah Ta'ala.
gitu. Hanya pakem yang umum biasanya menggunakan thariqah, yaitu dengan berzikir lafaz la ilaha illallah yang nanti dari pusar ditarik ke atas, kemudian diarahkan ke kanan, baru dihujamkan ke dalam jantung. Jadi tarik begini, jadi la ilaha illallah, Allahnya nanti diarahkan ke sini. Itu metode zikir tarekat. Ada yang tidak pakai metode zikir tarekat melalui bimbingan guru-guru tertentu yang beliaunya tidak bertarekat, tetapi tetap sama. Artinya tetap ada zikir yang ditekuni. Itu untuk menghadirkan dan memahami Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Dan perlu kita ingat, Islam itu satu. Islam itu satu. Walaupun mungkin pada akhirnya dibagi, dipisah-pisah itu untuk memahamkan, tetapi sebenarnya satu. Kalaupun mungkin ada istilah syariat, thariqah, hakikat, ma'rifah, itu hanya klasifikasi untuk memberikan kita pemahaman. Tapi sebenarnya begitu kita masuk Islam, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas. Kalau sholat itu ada dimensi syariatnya, yang di situ ada syarat wajib, syarat sah dan rukunnya, maka dalam hakikat juga begitu. Sholatnya juga harus dilakukan secara hakikat, bukan hanya dilakukan secara syariat. Ya, walaupun mungkin di era seperti hari ini itu seakan-akan mustahil. Tapi kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kana alaihi salam hina qarba awanul nubuwati war risalah. Pada saat Kanjeng Nabi itu mendekati masa diutus sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, pembawa risalah, maka hubbiba ilahil khulwah. Maka Rasulullah itu dibuat senang oleh Allah Ta'ala untuk melakukan yang namanya khulwat. Khulwat itu apa? Khulwat itu mengasingkan diri. Sehingga dalam sejarah fakana yakhlu bi ghairi khira, dan beliau kemudian mengasingkan diri, beruzlah, berkhalwat itu di Gua Hira. Apa gunanya? Wa hikmatu dzalika, apa hikmahnya itu semua? Yaitu penyucian batin minasyawagili, dari kesibukan-kesibukan, wasyawaghibi, dan semua hal kesenangan-kesenangan itu semua. Untuk apa itu semua? Agar ketika kolbu itu sudah tidak terpaut, tidak terhubung dengan urusan duniawi, maka kolbu itu kemudian bisa tatahammalahu minal asrari wal mawahib, dia akan diberikan sir oleh Allah Ta'ala dan karunia. Kenapa? Karena sudah suci dari segala sesuatu yang akan mengotori dan menjadi noda di dalam kolbunya. Nah, Nabi saja sudah jelas terpilih yang akan memperoleh Nur Muhammad secara realitas, secara sejarah. Beliau masih melakukan yang namanya uzlah. Itu Nabi, itu si uzlah, apalagi kita-kita. Ya, walaupun mungkin nanti kualitas dan caranya berbeda dengan zaman yang berbeda yang dihadapi oleh Rasulullah serta zaman yang kita hadapi hari ini, begitu. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Rasulullah SAW kita semua bisa senantiasa bersambung kepada beliau dan nantinya bisa sampai kepada Allah Ta'ala, dan Allah berkenan ya setidaknya sebelum ajal menjemput kita pernah melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.